warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat belajarnya ya. Kali ini kita kembali lagi di pembelajaran tematik. Yuk kita bersama-sama menyimak materi berikut ini. Tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi. Pembelajaran 4. Kita telah mempelajari pengertian hak dan kewajiban. Kali ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban dalam menggunakan energi listrik. Gambar berikut ini. Setujukah kamu dengan sikap Beni? Tentu saja tidak setuju ya. Sikap Beni ini tidak boleh kalian contoh ketika di rumah. Ketika siang hari kalian harus menghemat energi. Jangan seperti Beni. Energi apa ya yang digunakan pada alat elektronik tersebut? Ya, betul sekali. Energi yang digunakan yaitu energi listrik. Energi listrik merupakan energi yang serbaguna karena dapat membuat berbagai peralatan elektronik bekerja. Yuk, simak materi tentang hak dan kewajiban menggunakan energi listrik berikut ini. Hak dan kewajiban dalam menggunakan energi listrik. Listrik merupakan salah satu sumber energi yang memudahkan aktivitas kita sehari-hari. Listrik dapat kita gunakan untuk menyalakan lampu, setrika, televisi, atau radio. Tanpa listrik, kita akan kesulitan melakukan beberapa aktivitas. Menggunakan energi listrik merupakan salah satu hak yang kita miliki. Saat kita mendapatkan hak menggunakan energi listrik, tentu saja kita harus melaksanakan kewajiban untuk menghemat energi listrik. Dengan menghemat penggunaan energi listrik, maka kita bisa menghemat pengeluaran dan menjaga ketersediaan listrik di masa depan. Cara menghemat energi listrik. Apabila melakukan penghematan dalam menggunakan energi listrik, berarti kita sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Cara menghemat listrik dengan melakukan hal-hal berikut. Mematikan lampu saat tidur. Mematikan peralatan listrik dan lampu yang tidak digunakan. Menghidupkan alat elektronik yang dibutuhkan saja. Menggunakan peralatan listrik yang hemat energi. Mematikan lampu pada siang hari. Ingat ya teman, hak kita adalah mendapatkan energi listrik. Kewajiban kita adalah menghemat penggunaan energi listrik. Hubungan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Hubungan antara hak dan kewajiban merupakan suatu hubungan timbal balik. Artinya, seseorang yang telah mendapatkan haknya harus melaksanakan kewajibannya. Dan sebaliknya, seseorang yang telah melaksanakan kewajibannya harus mendapatkan haknya. Jika salah satunya tidak terlaksanakan, maka akan terjadi pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban. Hak dan kewajiban harus seimbang. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka hidup kita akan harmonis, aman, dan sejahtera. Contohnya, setelah belajar atau membantu ibu di rumah, kamu berhak bermain. Setelah bermain, kamu wajib mengembalikan barang mainanmu ke tempatnya.
dan kewajiban kita sebagai warga negara yaitu menjaga sumber daya alam. Masyarakat memanfaatkan sumber daya alam untuk melakukan kegiatan ekonomi. Ayo membaca Sumber Daya Perikanan Kabupaten Jember pada buku Yudhistira 4B halaman 33. Berdasarkan bacaan, kita dapat ambil kesimpulan bahwa Kabupaten Jember memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah. Sumber daya yang melimpah mempengaruhi kehidupan penduduk di daerah tersebut. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai nelayan dan melakukan kegiatan ekonomi yaitu perikanan. Apakah kegiatan ekonomi itu? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup seperti barang dan jasa untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Macam-macam kegiatan ekonomi. Yang pertama, produksi. Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Contoh, petani yang menanam padi menghasilkan beras. Tukang kayu menghasilkan meja dan kursi. Tukang cukur yang menghasilkan jasa cukur. Kedua, ada distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi kepada konsumen atau pembeli. Contoh, warung menjual beras dan sayur produksi petani kepada pembeli. Yang ketiga, konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memakai atau menghabiskan barang-barang hasil produksi. Contohnya, kita memakan nasi dan sayur untuk keperluan sehari-hari yang berasal dari petani. Lalu kita menggunakan pakaian yang berasal dari pabrik pakaian. Jenis kegiatan ekonomi berdasarkan keadaan alamnya. Yang pertama, kegiatan ekonomi penduduk di daerah pantai. Biasanya penduduk di daerah pantai bekerja sebagai nelayan, budidaya udang atau ikan, tambak garam, budidaya mutiara, dan budidaya rumput laut. Mereka mengolah semua kekayaan alam yang ada di laut. Kegiatan ekonomi penduduk di daerah dataran rendah. Biasanya masyarakatnya merupakan seorang petani padi, petani palawija, pengrajin gerabah, dan peternak ayam. Kegiatan ekonomi penduduk di daerah dataran tinggi atau pegunungan. Di daerah dataran tinggi atau pegunungan merupakan daerah yang subur. Biasanya masyarakatnya melakukan kegiatan seperti bertani dan berkebun, yaitu perkebunan sayuran seperti kol, sawi, wortel, dan kentang. Selain itu juga ada perkebunan teh, perkebunan karet, perkebunan kopi, tembakau, dan lain sebagainya. Kegiatan ekonomi penduduk di daerah perkotaan. Masyarakat perkotaan adalah masyarakat yang tinggal di kota. Dalam melangsungkan hidupnya, masyarakat perkotaan ini tidak selalu bergantung pada sumber daya alam, seperti halnya petani atau nelayan. Masyarakat kota bersifat heterogen, artinya mereka bisa melakukan kegiatan ekonomi dalam berbagai bidang usaha, seperti perdagangan, perindustrian, dan perkantoran. Berdasarkan penjelasan tersebut, kegiatan ekonomi pada masyarakat sangatlah bervariasi. Hal ini tergantung pada kondisi alam tempat masyarakat itu tinggal. Karena kegiatan ekonomi antara satu daerah dengan daerah yang lain sangat berbeda.
Contohnya, kegiatan ekonomi di daerah pedesaan akan sangat berbeda dengan kegiatan ekonomi di daerah perkotaan yang banyak perkantoran, bahkan perindustrian. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa tetap belajar dan jaga kesehatan, rajin berolahraga, rajin cuci tangan, apabila keluar rumah wajib menggunakan masker. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.